Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat terhibur dengan lelucon dan kebijaksanaan Abu Nawas. Karena itu, sang raja ingin memberinya hadiah. Abu Nawas, sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu tanah seluas yang bisa kau ukur sendiri dalam 1 hari penuh, kata Baginda. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa senang. Ini kesempatan emas baginya untuk mendapatkan tanah yang cukup luas. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai berjalan mengukur tanah. Ia berjalan sejauh mungkin tanpa henti, ingin mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia baru menyadari sesuatu. Jika ia tidak segera kembali ke titik awal, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Abu Nawas pun berlari sekuat tenaga menuju titik awal. Namun karena kelelahan, ia terjatuh dan terengah-engah. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Betapa serakahnya aku. Andai tadi aku berjalan secukupnya, aku bisa menikmati hadiah ini tanpa harus menderita seperti ini." Akhirnya, tanah yang didapatkan Abu Nawas tidak sebanyak yang ia rencanakan. Namun, ia belajar pelajaran berharga. Keserakahan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Jadi, jangan terlalu serakah dalam mengejar dunia. Ambillah secukupnya agar kita bisa menikmati dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa cemburu kepada Abu Nawas. Pasalnya, rakyat sering membicarakan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sang raja berpikir, "Aku ini seorang raja, tetapi mengapa Abu Nawas yang selalu dipuji?" Dengan rasa penasaran, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdasanmu. Aku punya tantangan untukmu. Dalam waktu 1 malam, buatlah sesuatu yang bisa menutup seluruh istana. Tetapi jangan menggunakan kain, kayu, atau bahan bangunan apapun." Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu. Lalu ia pulang untuk berpikir. Malam harinya, Abu Nawas ke istana dengan membawa sebuah lentera kecil. Ia meletakkannya di tengah istana, dan dalam sekejap cahaya dari lentera itu menyebar ke seluruh ruangan. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Paduka, inilah jawaban dari tantanganmu. Cahaya telah menutupi seluruh istana. Tanpa kain, kayu, atau bangunan apapun." Raja terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memenuhi tantangan dengan cara yang tak terduga. Akhirnya sang raja tertawa dan berkata, "Benar-benar luar biasa. Aku mengaku kalah, Abu Nawas. Kau memang cerdik." Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, asalkan kita menggunakan akal dan kreativitas. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala kebaikan terlimpah kepada kita semua.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang kawannya yang tampak murung di sebuah warung. Dengan rasa iba ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Abu Nawas pun mencoba menghibur sahabatnya dengan cerita lucu tentang seorang anak petani. Mendengar kisah itu, kawannya tertawa lepas dan merasa pikirannya lebih ringan. Namun, keesokan harinya sahabatnya kembali mengeluh tentang masalah yang sama. Abu Nawas pun mengulangi cerita lucu yang sama dan sahabatnya masih bisa tertawa. Di hari ketiga, Abu Nawas mendapati sahabatnya yang murung lagi. Ketika ia mengulangi cerita yang sama, sahabatnya pun terdiam. "Nah, kalau kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, mengapa kamu terus mengeluh dengan masalah yang sama?" kata Abu Nawas. Sahabatnya pun tersadar bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah terus mengeluh, tetapi bersyukur dan mencari solusi. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terus mengeluh dengan masalah yang sama. Selalu bersyukur dan berhati-hati dalam berkata-kata. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota Baghdad. Ia menikmati suasana yang ramai. Hingga tiba-tiba ia melihat seorang pengemis duduk di pinggir jalan dengan wajah yang memelas. Pengemis itu tampak sangat miskin, mengenakan pakaian lusuh dan merintih meminta belas kasihan. "Kasihanilah saya, tuan-tuan, saya tidak makan selama 3 hari," ratap si pengemis dengan suara lemah. Orang-orang di sekitar mulai iba dan memberikan beberapa koin kepadanya. Namun, Abu Nawas yang dikenal cerdik merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan gerak-gerik si pengemis dan mulai curiga bahwa pria itu hanya berpura-pura miskin. Lalu, Abu Nawas mendekatinya dan berkata dengan suara yang lantang, "Wahai saudara, jika kau belum makan selama 3 hari, maka aku punya solusi yang lebih baik daripada sekedar memberi uang." Si pengemis menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu, tuan?" tanyanya. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Jika seorang tidak makan selama 3 hari, tentu tubuhnya akan lemas, wajahnya pucat dan sulit untuk bergerak. Tapi aku lihat kau masih kuat berbicara, suaramu lantang, bahkan kau bisa mengangkat kedua tanganmu dengan cepat saat menerima uang." Mendengar itu, orang-orang mulai menaruh curiga pada si pengemis. Merasa terpojok, pengemis itu mencoba mencari alasan. "Tapi aku benar-benar kelaparan, tuan." Abu Nawas lalu berkata, "Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah seorang tabib. Ia bisa membantumu mendapatkan makanan yang sehat dan merawatmu agar kau kuat kembali."
Mendengar itu, si pengemis tiba-tiba bangkit dengan cepat dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang yang tadi iba kepadanya langsung menyadari bahwa ia adalah seorang penipu. Mereka pun tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, orang-orang lebih berhati-hati dalam memberi uang derma kepada seorang pengemis. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan akal sehat dan tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang berpura-pura. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan-kawannya semakin penasaran. "Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah," tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya."
Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar bagai kincir angin. "Aduh, ini pasti masuk angin," keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda segera," katanya. Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat. Apa yang terjadi?" tanya Baginda Raja dengan nada yang khawatir. "Ampun Paduka, hamba sedang tidak enak badan. Perut hamba terasa penuh seperti gentong," jawab Abu Nawas. "Tapi demi Paduka hamba tetap datang." Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas. "Ah, itu masalah kecil. Kamu yang biasanya punya ide berlian masa kalah dengan angin?" Abu Nawas menghela nafas panjang. "Ampun Paduka yang mulia, kalau hanya masuk angin biasa mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda Paduka, yaitu nakal, masuk ke perut hamba tanpa permisi." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin itu. Pasti ada trik cerdik dari dirimu." Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. "Ampun Paduka, hamba akan mencoba sebuah ritual untuk mengusir angin ini," katanya dengan penuh percaya diri. Ia pun duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu terdiam, memperhatikan tingkah Abu Nawas dengan serius. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah Abu Nawas.
dan membuat suasana menjadi hening. Tak lama kemudian, Abu Nawas membuka matanya dan tersenyum penuh kemenangan. "Paduka, anginnya sudah keluar. Hamba berhasil, Paduka," katanya dengan bahagia. Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Nawas, kau memang tidak pernah gagal menghiburku. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon," ujar Baginda sambil menepuk pundak Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum malu-malu. "Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Baginda." Sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin ala Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Begitulah kali ini sahabat, terlepas dari kisah ini hanyalah sebuah fiktif belaka, namun adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Pada suatu hari, kota Baghdad kembali gempar dengan kedatangan orang asing. Orang asing tersebut dikenal sebagai orang ateis yang suka menantang orang-orang untuk berdebat mengenai keberadaan Tuhan. Dengan penuh kesombongan, ia berkata di tengah pasar, "Mana orang yang paling pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaan kalian tentang Tuhan adalah omong kosong." Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti dan maju ke depan. Ia tersenyum santai sambil berkata, "Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantangan." Orang asing itu memandang Abu Nawas dari atas sampai bawah dengan penuh ejekan. "Kau, penampilanmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak perlu tampang pintar untuk menggunakan akal sehat. Baiklah, mari kita mulai." Orang asing itu melontarkan 3 pertanyaan. 1. Jika Tuhan memang ada, kenapa aku tidak bisa melihatnya? 2. Jika kalian mengatakan Tuhan tidak butuh makan dan minum, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak membutuhkan energi untuk bertahan? 3. Jika setan terbuat dari api, bagaimana mungkin mereka akan disiksa dengan api di neraka? Bukankah api tidak bisa menyakiti api? Kerumunan di sekitar mulai bergumam. Bahkan Baginda Raja yang hadir pun merasa ragu. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Ia menjawab pertanyaan pertama dengan mengambil segenggam pasir dari tanah dan melemparkannya ke wajah orang itu. "Aduh, apa yang kau lakukan?" seru orang asing itu. Abu Nawas menjawab, "Kau merasa sakit bukan? Tapi kau tidak bisa melihat rasa sakit itu, sama seperti kau tidak bisa melihat Tuhan. Tapi keberadaannya bisa kau rasakan." Kemudian untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas menyalakan sebuah lilin dan berkata, "Lihat api ini, apakah dia butuh makan dan minum untuk tetap menyala? Tidak, begitu pula Tuhan. Ia tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk ada." Terakhir, Abu Nawas menjawab pertanyaan ketiga. Ia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke atas bara api. Bara itu langsung redup dan padam. Abu Nawas berkata, "Lihatlah, api bisa dihancurkan oleh sesuatu yang juga berasal dari tanah."
maka tidak mustahil jika setan yang terbuat dari api dapat disiksa dengan api pula. Orang asing itu terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Sementara kerumunan bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Kepercayaan kami bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga iman. Kau mungkin tidak percaya, tapi itu bukan berarti kebenaran tidak ada. Sama seperti kau tidak melihat angin, tapi kau merasakannya." Orang asing itu akhirnya mengangguk kecil. "Aku akui jawabanmu masuk akal." Ia pun pergi dengan rasa malu, dan masyarakat Baghdad kembali memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa kesal kepada Abu Nawas karena sering dipermalukan olehnya di depan para pejabat istana. Meski raja sebenarnya menyayangi kecerdikan Abu Nawas, ia ingin memberinya pelajaran. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Kau harus mencari seekor kuda terbang untukku. Jika kau gagal, maka aku akan memenjarakanmu." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri, meskipun tahu tugas itu mustahil. "Baik tuanku, beri aku waktu 3 hari untuk mencarinya," jawab Abu Nawas. Selama 3 hari, Abu Nawas hanya bersantai di rumah tanpa melakukan apapun. Pada hari ketiga, ia datang ke istana dengan langkah santai. Raja langsung bertanya, "Mana kuda terbangku, Abu Nawas? Jangan bilang kau gagal." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tuanku, aku sudah menemukan kuda terbang, tapi sayangnya kuda itu berada di negeri yang jauh dan hanya raja yang sabar yang bisa mengendarainya. Jadi, izinkan aku membawa kuda itu kemari, tapi aku butuh uang yang sangat banyak untuk membayar pemiliknya." Raja yang merasa tertipu berkata, "Abu Nawas, kau ini sedang mempermainkanku ya?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Tuanku, bukankah sejak awal tugas ini hanyalah untuk mempermainkan akal sehat? Mana ada kuda yang bisa terbang? Jika aku berhasil mencarinya, bukankah itu sama mustahilnya dengan tugas yang kau berikan?" Raja pun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi kau berhasil mengakaliku. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kecerdasanmu. Dan kau selalu menang." Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Meskipun terkadang ia merasa jengkel, namun ia tahu bahwa istana akan selalu hidup dengan kecerdasan Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas menunjukkan bahwa akal sehat dan kebijaksanaan dapat mengatasi situasi yang sulit. Bahkan tugas yang tampak mustahil, ia mengerjakannya. Pentingnya berpikir kreatif dan tidak mudah terjebak dalam tantangan yang tidak masuk akal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini," perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun, permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. "Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu?" tanya Abu Nawas meyakinkan. "Benar. Aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini. Kau punya waktu 3 hari, jawab sang raja.
Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi. Saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. "Dari mana peti ini berasal?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan," jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. "Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun, ia tidak melihat apapun. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong," seru Baginda Raja. "Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat." Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang," kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.